Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang perawatan harian versi gue yang paling efektif ya untuk menggacorkan burung sogon. Jadi buat kalian yang masih bingung untuk merawat burung sogon dan burung sogon kalian gak gacor-gacor, mending lepas aja beli yang udah jadi. Pusing guys merawat burung sogon. Oke, jadi just kidding aja untuk di awal tadi. Jadi ya gue bakal bahas lah untuk perawatan harian gue yang gue lakuin ke burung-burung sogon gue. Kan karena di video-video sebelumnya gue selalu bilang kalau untuk perawatan harian itu ya perawatan yang sebisa kalian. Jadi perawatan yang kalian bisa di hari-harinya, yang penting itu konsisten di setiap harinya kayak gitu. Yang penting itu apa ya, konsistennya, bukan perawatan yang aneh-aneh gitu loh buat burung sogon gacor. Sebenarnya kayak gitu udah bagus. Nah jadi ya hari ini gue pengen ngebahas aja untuk perawatan harian gue gitu ya. Jadi kalau untuk burung sogon itu sebenarnya untuk perawatan harian itu nggak ada yang dibeda-bedakan dari semua burung sogon yang ada di rumah gue. Nah jadi yang membedakannya itu mungkin dari segala pakan. Nah jadi kan karena untuk burung sogon yang udah rawatan lama dan udah hariannya udah gacor gitu ya, itu pakannya gue bedain sama untuk burung sogon yang bahan. Ya contohnya yang inilah, yang ini kan masih belum ketahuan cewek cowoknya ya, tapi ini kayaknya cewek udah kelihatan bulu jarumnya ya, tapi gue nggak tahu lah. Nah kalau untuk trotol gue bedain sama perawatannya gue bedain sama yang metalik. Itu perbedaannya, kalau yang trotol itu karena gue melakukan proses full masteran. Jadi untuk full masterin untuk yang trotol kayak gitu. Jadi bener-bener ya rawatannya full krodong terus masterin kayak gitu ya. Gue udah pernah bikin lah videonya untuk pemasteran. Nah itu gue lakuin untuk burung-burung trotol gue. Jadi kalau yang metalik rawatannya kayak biasa aja gitu. Nah jadi di sini gue bakal bahas dari awal banget sampai, maksudnya dari pagi banget sampai sore gitu ya, sampai di kerodong menjelang malam kayak gitu. Nah jadi untuk di pagi hari ya seperti biasa yang paling efektif banget untuk burung sogon itu adalah pengembunan. Nah jadi pengembunan ini gue lakuin antara dari jam setengah 6 sampai jam 6 itu baru ngeluarin burung. Jadi ya gue nggak pasti banget untuk ngeluarin burung tuh, kadang jam setengah 6, kadang jam 6 gitu loh, kadang jam 6 kurang gitulah. Ya jadi kalian bisa ngelakuin di antara jam itu aja untuk ngeluarin burung. Nah untuk enaknya pengembunan nih, kalau kalian udah rutin pengembunan ya sekitar 1 minggu, burung tuh berisik guys kalau pagi, seriusan. Nih ada buktinya gue kalau burung sogon di pagi hari itu berisik. Tuh kan berisik. Nah itu dia videonya guys. Jadi ya enaknya kalau pagi itu membuat burung sogon itu jadi lebih aktif bunyi dibandingkan kita nggak ngelakukan pengembunan. Kalau kita nggak ngelakukan pengembunan untuk burung-burung yang belum gacor gitu ya, untuk burung gacor itu pasti nggak mau bunyi gitu. Kalau kita ngelakuin penjemuran, langsung penjemuran kan kalau kita nggak pengembunan. Nah itu
bunyinya tuh kurang gitu. Kalau pengembunan, kita ada pengembunan itu pasti burung bunyi dulu, baru ntar lanjut ke proses penjemuran. Nah, jadi kalau pengembunan itu enak. Udah pengembunan nih, udah selesai pengembunan, kelihatan cahaya matahari, ya situ sekitar jam 7 ya, jam 7 apa setengah 7 ya. Itu udah menjelang adanya matahari gitu kan, terbitnya matahari. Itu langsung udah matahari udah mulai hangat gitu kan. Langsung gua copot pakan, copot karpet, ganti air minum. Udah itu langsung melakukan penjemuran lagi. Nah, itu penjemuran biasanya gua nggak ada bedanya untuk burung shogun semua gue itu sekitar 1 jam itu dari jam hitunglah dari jam 7 sampai hitunglah dari jam setengah 8 gitu ya, setengah 8 sampai jam setengah 9 atau jam 9 gitu, kadang jam 1 jam lebih lah gue ngelakuinnya, pokoknya kisaran dari 1 jam sampai 2 jam ya, karena nanti di jam 9 itu gue ganti jemur gitu, ganti yang burung-burung yang apa namanya kayak jenggot, kayak kenari, itu gue di jam setengah 9-an lah. Pokoknya begitulah untuk penjemuran. Nah, untuk penjemuran ini ya tadi gue bilang copot pakan sama copot karpet ya. Jadi disediain cuma air minum buat dia itu mandi, buat dia minum segala macem. Oke. Setelah melakukan penjemuran seperti biasa kasih makan, terus taruh dulu nih di bawah. Kalau gue gitu kan, taruh dulu di bawah, kasih makan semuanya barengan. Habis itu didiemin. Nah, itu diemin itu di bawah itu kisaran berapa menit doang sih, nggak lama, paling 10 menit. Udah 10 menit, angkat, baru diangin-anginkan. Kayak gitu. Udah diangin-anginkan, selesai angin-anginkan nih, udah dicantolin ke angin-anginkan gitu kan, udah dicantolin, diangin-anginkan sampai itu, kalau gue angin-anginkan itu sampai lama karena biar burung yang udah gacor itu kan udah langsung bunyi kan pastinya. Kalau udah burung yang udah hariannya udah bunyi, pasti burung langsung bunyi gitu setelah diangin-anginkan, nggak butuh waktu lama. Nah, gue itu biasanya nunggu sampai 30 menitan lah, 20 sampai 30 menit lah. Nah, itu supaya burung yang udah gacor bunyi, terus habis itu yang belum gacor, yang masih bahan-bahan itu ikut ke pancing untuk bunyi. Jadi biar dia bunyi dulu lah, semuanya rata, udah terpantau bunyi sekitar setengah jam, baru dicantolin di kerodong lagi. Nah, untuk burung bahan, gua nggak di kerodong, tapi gua full ablak untuk burung-burung bahan ya. Nah, tapi kalau untuk burung yang udah untuk burung muda tapi udah udah rawatan gitu ya, udah rawatan lumayan lama, udah adaptasi lah ke lingkungan segala macam, itu gua ngelakuin pemasteran. Setelah angin-anginkan lanjut pengerodongan. Nah, pengerodongan ini bisa dibilang dari jam setengah 10 sampai jam 10 lah, antara jam segitu. Nah, itu lanjut di kerodong. Nah, kerodong sampai sore. Nah, bedanya sama yang trotol itu gue lakuin pemasteran kayak gitu, di setel pemasteran. Padahal mah barengan gitu ya untuk setel masteran ya, karena jaraknya deket-deket juga, itu nggak apa-apa sih menurut gue. Sambil dimasterin, siapa tahu yang metalik ikutan masuk kayak gitu. Nah, pengerodong ini sampai jam 3 lah. Udah selesai jam 3, antara jam 3 sampai jam 4 keluarin lagi burung. Nah, untuk angin-anginkan di sore hari itu gue nggak pakai butuh waktu lama gitu loh. Jadi nggak pakai butuh berapa jam gitu, nggak perlu. Ya kalau gue cuma paling lama itu 1 jam untuk angin-anginkan. Ya biar burung terpantau bunyi aja, bunyi sebentar udah langsung kerodongin lagi. Nah, lanjut pemasteran lagi untuk burung yang trotol. Nah, untuk yang metalik ya sama gitu, dicantolin aja, dimasukin sampai pagi begitu lagi. Nah, untuk perbedaan yang metalik sama yang trotol full masteran itu, untuk proses pemasteran itu bedanya apa? Ya bedanya pas kalau burung trotol itu jarang gue untuk mainin gitu loh. Tapi untuk yang metalik itu sering gue untuk mainin gitu, interaksi lah intinya. Kayak duduk kayak gini, ntar kita sambil ngopi gitu kan, enak gitu, ntar burung bunyi kayak gitu. Jadi untuk perawatan harian ya sebenarnya seperti itu aja untuk perawatan hariannya ya. Nah, yang terpenting itu untuk burung-burung kalian yang susah gacor, susah ngeleper, kuncinya itu ya untuk saat ini itu yaitu pengembunan. Itu gampang banget untuk memancing burung shogun itu untuk bunyi, sebenarnya kayak gitu ya. Selain dari doping dan perawatan yang lainnya kayak gitu, yang pengembunan itu paling efektif lah untuk mengatasi burung-burung yang susah gacor kayak gitulah. Bang, kalau misalkan gua nggak kerodong terus
gua taruh luar gitu, biar pengembunannya otomatis kayak gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, maksudnya nggak ngaruh juga sih. Bisa juga untuk kalian yang nggak sempat pengembunan atau malas untuk pengembunan, itu juga bisa. Cuman dipastikan daerah kalian aman, aman dari pencuri, aman dari hewan, aman dari segala macam lah, pokoknya aman intinya kayak gitu untuk burung-burung kalian. Jadi ya ntar kalau misalkan kalian nggak kerodong, ada kucing atau ada ular gitu, bikin burung kalian stres atau mati kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu kalau misalkan kalian yang nggak sempat pengembunan atau malas pengembunan, kalian lakuin full ablak. Cuma kalau gue pribadi lebih enakan itu ya di kerodong kalau malam gitu. Nah, jadi kalau ngomongin masalah perawatan harian sebenarnya ya gitu doang gitu. Perawatan yang menurut gua tuh simple banget gitu ya. Nah, tapi kenapa gue bilang perawatan yang paling efektif gitu ya? Karena di sini itu gue melakukan perawatan yang pengembunan ini gitu. Jadi kalau pakai pengembunan ini, nah kan kalau dulu itu di video sebelum-sebelumnya itu gue ngomong gue nggak bisa untuk melakukan pengembunan, gue males untuk pengembunan kayak gitu kan, nggak pernah melakukan pengembunan. Nah sekarang ini gue baru mencoba untuk konsisten melakukan pengembunan. Nah ternyata hasilnya bagus gitu, hasilnya bagus banget untuk burung-burung kalian yang masalahnya itu burung gak gacor-gacor, burung cuma ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah itu salah satu jawabannya adalah pengembunan, selain dari doping atau perawatan yang lain itu. Intinya itu perawatan yang konsisten lah, ditambah dengan pengembunan itu. Nah jadi pengembunan itu sebegitu ngaruhnya lah untuk burung sogon kalian menurut gue ya. Jadi kepada burung-burung gue lah. Jadi kalau misalkan burung kalian yang kalau udah diembunin tetap aja nggak gacor-gacor bang, itu gue nggak tahu lah. Yang tahu kan kalian gitu masalah tentang burung-burung kalian, soalnya kalian yang merawat. Nah kalau burung gue dilakuin pengembunan malah tambah bagus gitu ya, dan hariannya juga sekarang tuh udah bukan ngobrol-ngobrol doang, padahal kadang sampai ngeleper sendiri gitu loh. Nah jadi untuk perawatan harian ya seperti itu doang ya. Nah ditambah dengan perawatan tambahan atau perawatan ekstra, gue sebutnya kayak gitulah. Nah jadi kalau perawatan ekstra atau perawatan tambahan ini ya sauna, ya koloni, ya seperti itulah kalau untuk perawatan tambahan. Ya kalau sauna seminggu 2 atau sampai 3 kali kayak gitu. Nah kalau ini juga sama 2 sampai 3 kali untuk saat ini gitu ya. Jadi untuk sauna itu gue dilakuin kadang pagi kadang siang, sesempatnya aja gitu loh. Jadi kalau misalkan pagi nih udah enak banget panasnya gitu, habis selesai embun gitu kan, mantep banget nih panasnya, ya udah gue ngelakuin di pagi hari. Nah untuk sauna ini biasanya itu cuma 30 menit sampai 1 jam, kadang di bawah 1 jam lah, gue nggak pernah sampai 1 jam lah, jarang. Tapi di atas 30 menit gitulah. Ya kalian atur sendiri lah untuk waktu-waktunya. Yang penting dipastikan burung kalian itu dipantau untuk burung yang belum terbiasa di sauna. Tapi kalau yang udah terbiasa di sauna ya pasti udah biasa aja gitu. Burung nggak mangap, burung nggak stres segala macem. Nah untuk sauna ya seperti biasa, cepuk makan harus ada, minum harus ada kayak gitu. Nah untuk koloni ini gue ngelakuin koloni 4 burung ya, 4 ekor burung. Yang satu itu trotol yang punya gua, yang tiganya itu metalik. Nah koloni rutin seminggu 2 sampai 3 kali. Jadi yang paling penting untuk merawat burung sogon itu adalah apa? Perawatan yang konsisten. Yang itu menurut gue ya, kalau kalian di rumah kalian nggak ada burung sogon yang udah gacor gitu, pokoknya jangan, kalau misalkan ada yang udah gacor pasti cepet terpancingnya untuk burung sogon itu bunyi. Kalau misalkan nggak ada yang gacor ya kalian melakukannya itu dengan perawatan yang konsisten dan perawatan ekstra kayak gitu. Yang penting konsisten lah untuk perawatan sogon itu. Kalau yang gue rasain untuk selama ini gue ngerawat burung sogon, kalau kalian ngerawatnya ganti-ganti terus pakannya ganti-ganti ya, yang ada burung nggak jelas lah ujungnya, yang ada pusing sendiri. Yang penting itu pakan, tentuin pakannya, tentuin rawatannya, baru kalian ngerawat burung sogon kayak gitu. Nah jadi yang penting itu konsisten. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang perawatan harian yang gue lakuin di hari-hariannya. Dan jadi mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Jika kalian ada yang ingin bertanya atau kalian ingin sharing-sharing di kolom komentar, silahkan, nanti gue bakal jawab kok. Nah jadi segitu aja untuk video kali ini.
Buat kalian yang suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.